Perkenalkan, saya Ika Sri Wahyuningrum dengan NPM 1913691 dari Prodi Pendidikan Matematika A 2019 STKIP PGRI Lumajang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kekurangan dan kelebihan teori konstruktivistik. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai kekurangan teori konstruktivistik terlebih dahulu. Kekurangan teori konstruktivistik ini yang pertama yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga dapat menyebabkan miskonsepsi. Teori konstruktivistik ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, apalagi untuk siswa yang malas. Nah, untuk kekurangan yang kedua yaitu kondisi di setiap sekolah tidak sama, menjadi pengaruh keaktifan siswa. Mengapa demikian? Karena kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Karena situasi dan kondisi setiap sekolah tidak sama dan tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang atau membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Kekurangan yang nomor 3 yaitu guru tidak menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu siswa membentuk pengetahuannya sendiri. Dari poin ini terlihat bahwa peran guru dalam pendekatan teori ini adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan berjalan dengan lancar, dengan tidak menerapkan pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Hal tersebut yang menjadi salah satu kekurangan teori konstruktivistik ini. Nah, selanjutnya untuk kekurangan yang nomor 4, terkadang guru tidak memperhatikan muridnya secara keseluruhan. Nah, kenapa? Misalkan guru tidak memberi kesempatan pada peserta didiknya untuk menyelesaikan suatu masalah atau berdiskusi sehingga peserta didik hanya mendapat pelajaran yang itu-itu saja. Jadi, pola pikir peserta didik tidak berkembang. Nah, untuk kekurangan yang nomor 5, guru seharusnya tidak berperan sebagai orang yang kaku dan harus ditakuti. Guru seharusnya berperan sebagai teman bagi peserta didiknya, sehingga peserta didik dapat berinteraksi dengan baik dalam membina pengetahuan yang baru. Dan kekurangan teori konstruktivistik ini yang terakhir, yaitu apabila peserta didik tidak dilibatkan dalam pembelajaran praktik, maka daya ingat dan pengetahuan peserta didik tidak akan berkembang dengan baik. Dan apabila diberi materi baru, pasti materi sebelumnya akan dilupakan. Jadi, jika peserta didik dilibatkan secara langsung dalam praktik pembelajaran, biasanya akan melekat dalam memori ingatannya dan secara otomatis dapat membantu dalam mengembangkan pengetahuannya. Setelah kita membahas mengenai kekurangan teori konstruktivistik ini, tentu saja ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, untuk kelebihan teori konstruktivistik ini ada 5. Yang pertama, berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid diajarkan berpikir untuk menyelesaikan masalah atau sebuah studi kasus dan dapat mengembangkannya menjadi sebuah ide atau membuat keputusan. Kelebihan yang nomor 2 adalah faham. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, murid harus terlibat langsung dalam mengembangkan sebuah pengetahuan baru. Sehingga, peserta didik akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam sebuah situasi. Untuk kelebihan yang nomor 3 yaitu daya ingat. Yang dimaksud daya ingat di sini adalah murid harus terlibat secara langsung dengan aktif sehingga mereka akan ingat lebih lama semua konsep yang ada. Yakni dengan cara murid melakukan pendekatan membina sendi kefahaman mereka
Dengan cara itu, mereka akan yakin dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Selanjutnya, kelebihan yang nomor 4 adalah kemahiran sosial. Maksudnya, di sini dapat kita peroleh apabila seorang murid berinteraksi dengan guru dan rekan dalam membina pengetahuan yang baru. Jadi, semakin banyak berinteraksi, maka akan banyak pengetahuan baru yang akan diperoleh oleh peserta didik. Untuk kelebihan yang nomor 5 atau yang terakhir, yaitu senang. Karena siswa terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi, maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. Nah, sama saja dengan pepatah Jawa yang mengatakan Tresno jalaran saka kulino. Jadi, semakin kita terbiasa dan terlibat secara terus-menerus, maka kita akan senang dan akan berdampak pada semangat belajar kita. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai kekurangan dan kelebihan teori konstruktivistik. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Laili Afkarina. Terima kasih.